akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah menyiapkan baki beralas yang berisi bak instrumen sedang steril dengan isi sarung tangan DTT 2 pasang, pengikat tali pusat steril DTT, kaum spetol plastik yang ujungnya sudah dibungkus kasa 1 buah, meteran gulung 1 buah, stetoskop bayi, pen light, termometer digital, kapas alkohol, kom kecil berisi tisu secukupnya, kom tutup 2 buah, 1 berisi kapas cebok, 1 berisi air DTT, bengkok, pakaian ganti yang 1 set, kain pernel, mikrotoa, timbangan bayi yang sudah dilapisi kain, matras untuk bayi, celemek, barak sok, baskom berisi cairan klorin, baskom berisi DTT, ember tutup, tempat sampah 2, sabun cuci tangan atau hand sanitizer, hand towel tisu, wastafel atau air yang mengalir. Di sini kami sudah menyediakan semua. Di sini semuanya yang saya bacakan tadi Bu sudah tersedia. Lalu selamat pagi, ini dengan Bu Elis ya? Iya. Yang 2 minggu lalu yang sudah melahirkan saya. Iya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana dedeknya? Ada keluhan? Oh iya. Kaji riwayat faktor lingkungan seperti suhu udara, pencahayaan, daerah tempat tinggal di perkotaan atau pedesaan, di pegunungan atau daerah pantai, higienitas rumah, ventilasi, paparan asap rokok, riwayat penyakit menular di keluarga seperti TBC, hepatitis, dan HIV/AIDS. Ibu maaf, Ibu kemarin bilangnya tinggalnya di daerah Cililin, berarti daerah dingin ya Bu ya? Ibu gimana itu kalau yang di rumah Ibu itu cahaya masuk nggak ke rumah? Cahaya nggak masuk, cuma seperti ini. Tapi udah ventilasi bagus. Terus kalau misalkan dingin juga di Cilin nggak terlalu dingin. Oh iya, aku syukur Ibu. Udara enak ya Bu ya, dan ada juga semua lengkap ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh iya ya, penyakit. Ibu di rumah ada yang batuknya lama atau yang pernah pengobatan 6 bulan, 8 bulan? Tidak ada. Oh iya, ya terima kasih Ibu yang sehat. Kaji riwayat faktor genetik seperti kondisi kesehatan bayi, postur tubuh, kelainan kromosom, riwayat bayi kembar, riwayat penyakit kardiovaskuler, asma, diabetes, ginjal kronis, tinggi badan orang tua. Oh iya Ibu. Ibu maaf, saya mau bertanya, apa yang di rumah ada yang penyakit turunan seperti asma, diabetes, jantung, mungkin Bapak atau Ibu sendiri ada penyakit yang menurun seperti itu? Kebetulan tidak ada. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat juga, alhamdulillah Bu ya. Tadi tidak ada yang pengobatan 6 dan 8 bulan Bu? Oh iya. Ibu maaf, saya mau bertanya, dengan kehadiran Dede ini apa keluarga turut bahagia? Ya bahagia, senang sekali lahir dengan selamat. Terus yang diharapkan ini anak laki-laki, alhamdulillah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu maaf, saya mau bertanya, pekerjaan Bapak apa ya? Pekerjaan Bapak mah biasa we. Wira swasta. Oh iya, wira swasta ya Bu ya. Ibu bekerja enggak? Ibu rumah tangga. Enggak sambil ngewarung di rumah atau ngebantu Di Bapak. Oh iya, alhamdulillah. Ibu membantu ya Bu ya. Ibu maaf, pendidikan Bapak apa ya lulusannya? Ibu punten, Bapak lulusan apa ya? SMA. Oh SMA. Kalau Ibu? Sama, ada teman. Sama. Oh, teman satu kelas. Oh iya, alhamdulillah. Ibu maaf, kemarin waktu lahiran normal ya? Normal. Dede waktu kemarin dilahirkannya ibu nggak diinfus, nggak dipancing untuk di drip itu itu untuk mancing mules nggak ada. Terus Ibu maaf, ini selama kehamilan apa Ibu sambil merokok
atau ada obat-obatan lain yang dipakai selain yang diberikan oleh bidan atau dokter? Nggak ada. Oh iya, Nggak pernah minum obat yang lain-lain. Ibu rajin kontrol ke bidan yang kemarin ya sama ke dokter ya, saya lihat dari buku KIA-nya ya. Ibu sekali lagi saya mau bertanya ini untuk dedenya. Waktu dede waktu baru lahir kemarin langsung menangis nggak? Ibu dengarnya langsung menangis ya? Apa di kepala ada yang kayak disanggul gitu yang panjang itu? Ngehejenya cepatnya Bu nya? Iya. Untuk dede dikasih ASI saja atau tambahan susu formula? Itu sih ASI. ASI aja banyak ya Bu ya ASInya. Sampai mompa Ibu menyimpan ASI di freezer? Enggak. Habis semua untuk dede ya? Alhamdulillah Bu ya. Untuk dede BAB-nya satu hari berapa kali Bu? Karena pagi dengan malam sore. Oh, 2 kali aja ya. Dedenya di pampers atau di popok aja? Enggak, pakai popok aja. Oh, iya. Pakai pampers, kalau pampersnya mahal. Di pampers mendingan itu sih. Iya Ibu, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sebentar lagi saya mau melakukan pemeriksaan fisik pada dede bayi ya Bu ya. Iya. Persiapan diri memakai celemek atau barasyo. Cuci tangan 6 langkah di air dengan sabun dan di air mengalir, lalu keringkan menggunakan tisu atau dengan menggunakan hand sanitizer, lalu memakai sarung tangan DTT. Di sini saya mencuci tangan memakai hand sanitizer. Lanjut lagi. Menilai keadaan umum, ukuran tubuh, besar, sedang, kecil, kesadaran, dan tangisan. Setelah itu nilai tonus otot dan keaktifan gerak bayi, amati warna kulit kemerahan, kebiruan atau kuning, dan warna bibir sianosis atau tidak. Bayi aktif, menangis kencang, warna kulit kemerahan, tidak sianosis. Bibir tidak sianosis. Keadaan umum baik. Kesadaran kompos mentis. Sekarang pengukuran suhu tubuh dengan posisi bayi terlentang. Pengukuran suhu tubuh dilakukan pada daerah aksila. Suhu normal bayi antara 36,5 sampai 37,5. Dimulai dari 0. Suhu bayi 36,7 normal. Setelah itu dilakukan pengukuran berat badan, buka pakaian dan popok bayi, lalu bayi diletakkan di timbangan yang sudah dialasi kain dan jarum timbangan sudah dikalibrasi pada angka 0. Mengukur berat badan bayi dan meletakkan bayi di atas timbangan bayi dan dialasi kain dan jarum timbangan sudah dikalibrasi pada angka 0. Berat badan normal bayi 2,5 kilo sampai 4 kilo. Di sini berat badan bayi 3 kilo, berarti bayi dalam keadaan normal. Setelah itu pengukuran panjang badan, baringkan bayi pada papan Otoir letakkan tangan kiri pemeriksa pada dagu bayi untuk membantu mengekstensikan kepala bayi supaya oksiput tepat berada di angka 0. Luruskan lutut, tangan kanan menggeser papan fiksasi ke arah tumit.
sini ukuran bayi 52 cm. Berarti bayi dalam keadaan normal, berat badan dan tinggi badannya sesuai. Amati pemeriksaan kepala, amati kepala besar, sedang, atau kecil, kesimetrisan apakah terdapat benjolan atau cekungan atau tidak. Kepala normal, tidak ada benjolan, simetris, Tidak ada cekungan, tidak dan ada tidak ada cekungan, kemudian besarnya juga normal. Setelah itu rambut, kaji distribusi merata atau tidak. Rambut merata, Warna berkilau warna berkilau, atau kusam, hitam atau pirang, jumlah lebat atau tipis, dan kualitas rambut kering, rapuh, rontok atau alopecia. normal, terus Rambut berkilau. rambutnya berkilau, kemudian lebat juga. Pasti adanya pembengkakan atau kaput succedanum atau sepal hematom menggunakan telapak tangan memeriksa. Dengan catatan kaput succedanum yaitu edema pada kulit Iya. yang lunak. Sepal hematom konsistensi lunak, berfluktuasi, berbatas tegas pada tepi tulang tengkorak, tidak menyeberangi sutura, dan apabila menyeberangi sutura kemungkinan mengalami fraktur tulang tengkorak. Tidak ada benjolan atau kaput succedanum karena lahirnya normal dengan tidak dipakem. Tidak ada sepal. Tidak ada sepal hematom. Palpasi fontanel atau ubun-ubun anterior dan posterior dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa. ubun-ubunnya depan. Oke. Lanjut. Terus palpasi sutura sagittalis dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk pemeriksa. Jari tengah dan jari telunjuk pemeriksa. Ya, apakah terdapat molase atau tumpang tindih tulang parietal kanan dan kiri? Tidak terdapat. Tidak terdapat molase. Tidak ada tumpang tindih. Tidak ada tumpang tindih. Ukur lingkar kepala kelompok sagittalis. Rontok ya. Punten Dedek, kita periksa dulu ya. Rontok occipitalis. Tepat 1 cm di atas labella. Benar ya? 32. Ini. Oh, benar. 32 ukuran normal. Dan setelah itu pada mata, kaji bentuk mata, hypothalamus, kesimetrisan mata kanan dan kiri, jarak antara kaput dalam mata kurang dari 2, cm, cukup dilihat dan diperkirakan Mata simetris. Tidak ada kantus ya? Tidak. Kantus ya lihat benar. Exothalamus. Terus mana? Keadaan mata simetris, jarak kantus mata kurang dari 2 cm. 2 cm. 2,5 cm. Amati warna sklera. Sklera Putih. Sklera putih, konjungtiva merah muda. Amati pengeluaran terdapat sekret berwarna kuning hijauan tanpa infeksi, perdarahan pada kornea. tidak ada pengeluaran cairan di daerah mata, kemudian semua normal. Refleks mengedip dengan menyentuh bulu mata saat bayi terjaga atau dengan menyorotkan cahaya ke mata bayi. Sentuh bulu mata. Kita periksa bulu matanya, Kita kedip. ternyata mengedip. Si bayinya mengedip. Ada refleks mengedip. Terus pakai pencahayaan. Iya berarti. Ini deh pencahayaan. Refleks mengedip dijumpai seumur hidup. Bayang tidak menunjukkan refleks ini mengalami gangguan atau kerusakan saraf kranial. Setelah itu
ya. Dengan menggunakan jari telunjuk. Pemeriksa kedipan mata akan muncul sebagai reaksi terhadap ketukan tersebut, namun hanya timbul sekali, yaitu pada ketukan pertama. Jika kedipan mata terus berlangsung pada ketukan selanjutnya, maka disebut tanda-tanda Mersenne yang merupakan gejala awal penyakit Parkinson. Ya, kita akan melakukan ketukan di dahi. Refleksnya ternyata bagus mengedip. Refleks pupil berikan cahaya pada mata bayi dengan menggunakan penlight. Pupil akan mengecil jika rangsang cahaya didekatkan dan pupil akan membesar jika rangsang cahaya dijauhkan. Yang itu banyak pokoknya itu benar-benar. Pupil mengecil jika rangsang cahaya didekatkan. Ternyata pengecil setelah cahaya didekatkan, kemudian cahaya dijauhkan, pupilnya membesar. Berarti refleks ini bagus, tidak ada kelainan. Positif. Oh, itu positif ya. Telinga, inspeksi kesimetrisan telinga, kelainan bentuk, rudimeter. Telinga simetris, tidak ada kelainan, tidak ada benjolan. Kaji daun telinga rata terhadap kepala akibat berbaring miring yang menetap atau menonjol, akibat adanya pembengkakan karena gigitan serangga atau adanya mastoiditis. Apakah tanda prematuritis daun telinga melipat? Tidak melipat. Ya, telinga tidak melipat, telinga simetris, tidak ada benjolan atau kemiringan pada telinga dan telinga tidak melipat. Inspeksi pengeluaran serumen atau rabas yang berwarna kuning, hijau, adanya tanda infeksi atau kemerahan, pecah pembuluh darah. Gunakan penlight. Kita lihat tidak ada pengeluaran pada telinga, tidak ada tanda infeksi. Telinga kanan, setelah itu kita lihat lagi telinga yang sebelah kiri, tidak ada tanda infeksi, tidak ada pengeluaran. Periksa hubungan letak antara kantus luar mata dengan puncak daun telinga menggunakan midline. Periksa hubungan letak antara kantus luar mata dengan puncak daun telinga menggunakan midline. Normal ya. Hidung, amati kesimetrisan hidung, kebersihan pengeluaran cair kental, jernih kuning, kehijauan, merah menggunakan penlight. Amati apakah terdapat pernapasan cuping hidung dan sianosis pada ujung hidung. Bentuk hidung simetris, tidak ada kelainan. Kita lihat keadaan hidung bersih, tidak ada pengeluaran, tidak ada tanda infeksi, tidak ada sianosis pada ujung hidung. Setelah itu tidak ada pernapasan cuping hidung. Mulut, amati kesimetrisan mulut, warna bibir merah muda atau sianosis. Bibir simetris, tidak ada sianosis. Periksa adanya suming pada bibir, labioschisis, pada langit-langit, palatoschisis, atau keduanya labiopalatos-skisis. Pada bibir tidak ada kelainan, tidak terdapat labioschisis, tidak ada palatoschisis atau tidak ada labiopalatos-skisis. Refleks routing atau mencari, sentuh sudut mulut bayi atau garis tengah bibir bayi akan mengikuti sentuhan dan mencari. Refleks ini menghilang pada umur 3 atau 4 bulan. Berarti di pinggir. Ada ya? Iya ada, bagus ya refleks positif. Routing. Refleks routing. Ya refleks routingnya positif. Refleks sucking, mengisap, observasi saat bayi menetek. Akan terlihat isapan bayi kecuali bila ada keterlambatan perkembangan atau abnormalitas atau neurologi. Ibu ini bagus ya, patus menetet. Sedotannya kencang? Iya ibu, betul. Kencang. Kencang banget bagus lama ya. Iya. Refleks swallowing,
Menelan, amati bayi pada saat menetes, ASI akan ditelan dan tidak menumpuk di mulut atau dimuntahkan kembali. Kalau misalkan bayi menetes itu suka muntah nggak Bu? Jarang Ibu. Kayak kita lagi haus itu nelannya kayak gitu nggak Bu? Iya, gelek-gelekan. Gelek-gelekan ya bagus berarti Iya. ya refleks positif ya, berarti refleks swallowingnya. Iya Ibu. Bagus. Gerakan leher. Gerakan leher pada semua arah dengan lembut dan kaji apakah memperlihatkan rasa nyeri, meringis atau menangis. Di kanan Punten ya kiri. Dek ya, punten ya. Satu lagi, punten Dek. Gerakan bayi bagus, tidak ada nyeri atau pada digerakkan bayi tidak menangis. Palpasi adanya benjolan pembengkakan pada kelenjar getah bening dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari pemeriksa mulai dari belakang telinga ke arah dagu dan leher samping. Normalnya tidak teraba. Dari Tidak teraba belakang bengkok. telinga. Gini ya. Bisa KGB leher. Sampai ke Tidak leher. ada. Tidak ada pembengkakan, Ya, tidak ada benjolan. benjolan pada leher bayi. Refleks tonic neck. Putar kepala dengan cepat ke satu sisi, maka lengan dan tungkai akan ekstensi ke arah sisi putaran kepala dan lengan yang berlawanan akan fleksi. Angkat sedikit bayi dengan memegang bahu atau lengan bayi. Posisikan bayi tengkurap, maka akan ada usaha bayi mengubah posisinya. Tengkurapin. Iya, ditengkurapin. Bagus ya, ada gerakan pada tangan, pada anggota tubuh lainnya kayak tangan ketika di kepala bayi digerakkan langsung ke sebelah Satu sisi. kiri ke satu sisi, itu langsung Maka tangan lengan dan langsung tungkai ekstensi ya ke langsung arah sisi ekstensi putaran kepala. ya. Setelah itu kita Angkat sedikit bayi ya mengangkat dengan sedikit memegang bahu. kepala bayi memegang bahu, ternyata ada tahanan. Iya. Refleksnya bagus ya, positif ya. Ya, baru posisikan bayi tengkurap. Maka akan ada usaha bayi untuk mengubah entah gitu. Jadi seperti mengikuti ya. Iya. Refleksnya bagus ya, positif ya. Oke. Dada, amati bentuk dada normal, diameter anterior, posterior, transversal 1:2. 1:2 ya. Itu bentuk dada simetris, tidak ada lutut. Salah. Amati bentuk dada. Dada simetris, normal, tidak bentuk dada normal, tidak pigeon chest atau dada burung, atau barrel chest atau dada tong, atau funnel chest atau anterior posterior mengecil, sternum menonjol ke dalam. Posisi dada normal, bentuk dada normal. Amati kesimetrisan bentuk dan gerakan dada saat bernafas. Amati adanya penarikan otot dada ke arah dalam, retraksi intrakosta dan substernal. Bentuk dada simetris, gerakan dada saat bernafas juga baik. Penarikan Tidak ada penarikan otot dada ke. Amati kesimetrisan bentuk dada dan gerakan saat bernafas. dada simetris, pernapasan, bentuk pernapasan atau gerakan nafas baik. Amati kesimetrisan kedua payudara, adanya pembengkakan disertai pengeluaran dan puting susu bayi, adanya pengeluaran pada puting susu bayi. Oh ya, tadi pada dada tidak ada retraksi dinding dada. Terus untuk payudara bayi bentuk simetris, tidak ada benjolan, tidak ada pengeluaran. Auskultasi bunyi nafas menggunakan stetoskop. Ada ICS 1, 2, 3, 4 kiri dan kanan. Amati kedalaman pernapasan dangkal normal, dangkal atau Tidak, normal atau dalam. Pada auskultasi bunyi napas bayi tidak ada ronhi atau wheezing, vesikuler. Setelah itu frekuensi napasnya normal 40 sampai 40 hingga 40 menit. Auskultasi frekuensi dan bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop. Normalnya 120 hingga 140 kali per menit. Ya. Ukur lingkar dada diukur mulai dari puting susu, melingkar melalui ketiak, selanjutnya ke punggung, melingkar dari dada ke
ke daerah punggung kembali ke dada melalui puting susu. Normalnya 32 hingga 34 cm atau kurang 1 hingga 2 cm dari ukuran kepala. Ketiak sudah ada. Oke kan? Benar. Susu. Terus melingkar melalui ketiak, selanjutnya ke punggung. Nyelap ya? Enggak nih, Berapa? 33. Oke. 32. Siap. 32 berarti normal. Bahu, lengan, dan tangan. Inspeksi kesimetrisan ukuran dan proporsional antara bahu, lengan, dan tangan. Proporsional ya. Gerakan tangan dan Simetris lalu proporsional. Kaji gerakan lengan dan tangan. Pegang kedua pergelangan tangan bayi dengan lembut. Gerakan ke arah atas, bawah, kanan, dan kiri. Lihat reaksi bayi apakah terdapat tanda kesakitan seperti meringis atau menangis saat lengan digerakkan. ketika tangan atau lengan bayi digerakkan ke atas lalu ke samping, tidak ada tanda-tanda bayi kesakitan. Kaji kelengkapan jumlah jari. Jumlah jari lengkap, Tidak ada kelebihan jari ya. tidak ada kelebihan jari. Refleks grasping, menggenggam. Letakkan jari di telapak tangan bayi dari sisi ulnar. Jari-jari tengah bayi akan menggenggam jari pemeriksa dengan kuat. Ketika memegang telapak tangan bayi, Ada bayi refleks. langsung menggenggam, refleks bagus ya, positif. Refleks grasping positif. Ya. Adanya refleks moro sistem saraf. Lakukan rangsangan dengan suara keras secara tiba-tiba, berarti mengagetkan. Maka bayi akan melengkungkan punggungnya. Kaki dan tangan akan melakukan gerakan ekstensi, pada lengan akan tersentak ke atas dengan telapak tangan ke atas. Krok gitu. Refleks positif. Refleksnya bagus ya, positif. Maaf ya Dea, kaget. Inspeksi bentuk perut. Apakah ada penonjolan, rata, atau cekung? Bentuk simetris, bentuk perut simetris, tidak ada Penonjolan. tidak ada Tidak penonjolan, Dan tidak ada penyecekung. tidak ada cekung. tidak cekung, bentuk simetris, tidak ada benjolan. Amati adanya penonjolan sekitar tali pusat pada saat bayi menangis. Tidak ada penonjolan Tidak pada ada tali hernia pusat ketika bayi umbilikalis. menangis. Tidak ada hernia umbilikalis. Amati tali pusat, pengeluaran sekret kuning kehijauan serta berbau, adanya tanda infeksi. Perdarahan tali pusat tidak ada ya. Tidak ada tanda infeksi. Tidak ada tanda infeksi pada tali pusat. Auskultasi bising usus pada kuadran kiri bawah perut, frekuensi normal bising usus 3 hingga 5 kali per menit. Lalu palpasi adanya massa atau benjolan. Bising usus normal, ketika dipalpasi tidak ada benjolan, tidak ada massa. Kaji kebersihan untuk kelamin. Ini laki-laki perempuan? Oh, laki-laki. Nah, ini gitu kan. Kelamin ya. Kelihatan enggak? Oh iya, kelihatan. Kaji kebersihan kesimetrisan bentuk ukuran penis pada bayi rata-rata 1,5 cm panjangnya. Ya, 1,5. Ukurannya bagus ya, bagus, simetris, tidak ada kelainan. Ukuran 1,5 Ukuran cm. kira-kira 1,5 cm. Raba skrotum, apakah terdapat 2 testis di dalamnya? 2. Ya. Terdapat 2 testis di dalam skrotum. Tarik prepusium ke arah pangkal penis dan lihat letak meatus urinarus, apakah berlubang di ujung dan agak ventral normal. Begitu. Karena ini phantom, so saya agak digituin ya, entah Kalau di digituin. atas ini ya, tarik ke sini. Iya. Normal. Ya berlubang. Kita skip untuk perempuan karena dia bayinya laki-laki. Ya. Tungkai dan kaki. Kaji bentuk kesimetrisan dan pergerakan normal. Amati jumlah jari kaki. Amati garis pada telapak kaki bayi. Bentuk tungkai dan kaki simetris, tidak ada kelainan. Terus pergerakannya normal, jumlah jarinya lengkap. Ada garis-garis di telapak kaki. Adanya garis-garis di telapak kaki.
Gerakan panggul bayi. Apakah bayi menunjukkan rasa nyeri atau ada bunyi klik? Di atas ya. Di atas ya. Iya. Maaf ya, dia di atas tidak ada bunyi klik. Refleks plantar. Gosokkan permukaan jari pemeriksa pada telapak kaki bayi. Maka jari-jari kaki bayi akan melekuk secara erat. Refleks ini plantar muncul positif. positif. Cek refleks Babinska ya. Sentuh telapak kaki bayi sepanjang tepi terluar dimulai dari tumit. Jari kaki bayi akan terlihat mengembang dan ibu jari kaki dorsofleksi. Refleks positif. Oke. Sekarang refleks walking. Sentuhkan kaki bayi pada bidang datar, maka kaki akan bergerak seperti berjalan atau ke atas ke bawah. Di kitunya. Berdirikan siga rek mapak ya. Bagus ya refleks walkingnya ya. Positif. Punggung dan anus disagigirkeun. Kaji bentuk tulang belakang, adanya lordosis, kyphosis, scoliosis atau normal. Bentuk punggung normal, tidak ada scoliosis, tidak ada lordosis, tidak ada kyphosis, tidak ada scoliosis. Kaji adanya pembengkakan moningokel atau ensipalokel. Tidak ada pembengkakan pada punggung, meningokel atau encephalokel. Kaji adanya anus berlubang dan terbuka setelah mengeluarkan mekonium atau cairan. Anus berlubang ya. Refleks merangkak, crawling. Telungkupkan bayi baru lahir, maka ia akan membentuk posisi seperti merangkak. Karena saat di dalam rahim kakinya tertekuk ke arah tubuhnya, jadi sudah biasa. Refleks crawling positif. Sekarang refleks galan. Gosok kulit di sepanjang sisi punggung bayi digosok, maka bayi akan terayun menuju ke sisi yang digosok. Refleks galan positif. Amati warna kulit, kemerahan, kebiruan, sianosis, ikterik. Kulit tampak tipis transparan, tampak pembuluh darah jika prematur. Ini dalam bayi normal. Bentuk kulit kemerahan. Untuk kulit kemerahan tidak tampak pembuluh darah dan tidak tampak transparan. Bayi dalam keadaan normal. Amati adanya vernix pada lipatan tubuh, leher, ketiak dan tangan. Sudah tidak ada. Tidak ada vernix, tidak terdapat vernix. Amati adanya lanugo, rambut halus pada wajah dan punggung. Lanugo pada bayi prematur lebih banyak dibandingkan pada bayi matur, karena dia matur jadi tidak ada lanugo. Iya. Amati tanda-tanda lahir seperti nevi vaskular, percak salmon. Iya. Tidak ada tanda lahir pada bagian tubuh bayi. Nevus flemus, bercak-bercak rata berwarna merah tua dan keunguan menempel. Ya, tidak ada nevi vaskuler, tidak ada nevus flemus, tidak ada hemangioma cavernosa, tidak ada nevi yang hiperpigmentasi atau bercak mongol. Bayi dalam keadaan normal. Bawa aja bayinya. Ibu, diperiksanya sudah beres. Ini dedenya ya. Iya. Mangga duduk Bu sebentar. Iya. Ya. Ibu, bayinya sudah selesai saya periksa. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Bayinya sudah selesai saya periksa, semuanya dalam keadaan normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu, nanti kontrol lagi ya. Ya. 2 minggu ke depan Ibu kontrol lagi sambil Ibu nanti untuk ber-KB selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya. Ibu yang sehat ya, hati-hati di jalan.